ada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Ibu kan lagi sakit, Bu. Ibu jangan buang-buang tenaga ya buat ngebelain orang yang keras kepala kayak dia. Dikasih minum atau enggak, Faye juga tetap hamil kan? Lo yakin dia hamil beneran? Apa lo udah cek kebenarannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa gue berpikiran ya? Dan gue datang. Itu bagian buat Amira. Sekarang lebih baik lo balik ke Faye dan lo cari nama yang bagus buat anak yang ada di perutnya Faye. Gue pengen gudang itu disulap menjadi sebuah rumah sakit dengan dokter beneran, dengan pengunjung beneran, dengan perawat beneran. Pokoknya rumah sakit beneran. Apa nyokap tahu? Jangan sampai tahu ya. Kalau bisa kamu jangan pernah cerita sama mama kamu atau sama ibu aku. Kalian janji ya? Ada apa ribut-ribut? Itu loh Tante, kita habis bercandain Kak Amira. Katanya dia mau ngajak makan malam kita, ya kan Kak? Makan malam sama Kak Amira? Siapa yang ngajak? Masa Tante nggak tahu sih? Itu loh Tante, sama Andre. Kan sekarang Andre itu lagi PDKT sama Kak Amira. Jadi ya gitu deh Tante. Oh, Andre. Gue udah bilang sama nyokap tentang kecurigaan kita. Ya, gue sempat melihat suatu harapan di wajahnya Amira waktu dia dengar pembicaraan gue sama nyokap. Satu-satunya jalan cuma tes kehamilan untuk Faye. Tapi kita harus buat ini seperti check up biasa. Kayaknya nggak susah deh untuk ngajak Faye tes. Ya, hari ini tuh dia bersikap baik banget sama gue. Dia ngajakin gue makan malam di kafe lagi. Lo turutin aja. Pura-pura jadi pacar yang baik sebelum kita buktiin semuanya. Thanks ya. Menurut gue udah sempurna. Tapi kalau menurut Amira gimana ya? Biarin aja, yang penting pede. Ya kan? Kenapa Zah? Kamu yakin mau makan di sini? Ini nggak cukup 1 juta loh untuk makan di sini. Udah tenang aja. Kan aku yang ngajak, berarti aku yang bayar. Tapi Udahlah. Ya anggap aja sebagai permintaan maaf aku. Karena kemarin kan aku udah bersikap kasar sama kamu, Zah. Pura-pura jadi pacar yang baik sebelum kita buktiin semuanya. ya. Makasih.
Zah, kamu pesen duluan aja ya. Aku mau ke toilet bentar. Oke. Re, sebenarnya apa sih rencana lo untuk Amira dan Reza? Gini, Fe. Gue akan bikin mereka putus asa. Karena asal lo tahu aja, Fe. Cepat atau lambat, mereka akan minta lo untuk tes kehamilan, Fe. Di rumah sakit yang mereka minta. Apa? Terus nanti gue gimana dong? Kenapa nggak sekalian aja? Lo suruh gue lompat dari kereta api buat bunuh diri. Dre, cukup lo tahu ya. Malam itu gue nggak bener-bener tidur sama Reza. Gue cuma ngasih obat di minumannya, terus buka bajunya. Udah itu aja. Sekarang lo malah mau mereka ngebuktiin kehamilan gue. Sinting apa lo? Nggak sekalian aja lo suruh gue ngaku ke Reza sekarang. Kalau gue tuh cuma sandiwara. Fe. Lo pikir gue bodoh, Fe? Nggak, Fe. Gue punya ini. Asal lo tau ya, Fe. Reza sekarang mulai curiga sama kehamilan lo. Dan cepat atau lambat, Reza mungkin akan membongkar semua ini, Fe. Tapi lo tenang aja, Fe. Karena gue udah persiapin semuanya. Gue udah persiapin sebuah rumah sakit pura-pura, Fe. Buat lo tes kehamilan di depan mereka semua. Dan kalau semua ini berjalan dengan lancar dan berhasil, Fe, gue yakin banget Amira, Fe, akan sangat benci sama Reza. Dan dia akan membuka pintu hatinya buat gue, Fe. Lo yakin? Gue itu yakin 100%. Karena gue coba, Fe. Gue tahu banget karakter cewek itu seperti apa. Cepat atau lambat, Amira akan jatuh ke tangan gue, Fe. Beruntungnya jadi Amira. Punya cowok yang terobsesi sama dia sampai segininya. Kadang tuh gue kasihan ngeliat nasib dia. Tapi kali ini, gue iri banget. Fe, lo gak usah banyak ngomong deh. Mendingan sekarang lo masuk ke dalam. Dan kalau bisa, lo ambil lagi handphonenya Reza. Dan lo ketik SMS buat Amira, Fe. Yang isinya, sorry Amira, Fe minta ikut. Dan gua nggak bisa apa-apa. Ngerti, Fe? Setelah itu, Fe, lo sama Reza harus keluar dari restoran ini, Fe. Lewat pintu belakang. Ya. Oke. Kamu udah pesan? Ya Allah, kenapa Reza ajak Faye? Amira, maafin aku. Faye minta ikut dan aku nggak bisa apa-apa.
Amira? Andre? Wow, kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Amira, tunggu Amira. Kamu kenapa sih? Wow, ternyata ada yang salah paham ya di sini. Ternyata kita senasib juga ya. Baru ya temanku batalin buat makan malam di sini. Ternyata kamu juga ya. Tapi biar bagaimanapun juga, kita tetap bisa nikmatin makan malam kita dong. Gimana kalau kamu makan malam yang sama aku? Lo harus hasut Amira supaya dia mau lo tes kehamilan lo, Faye. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Ya. Ya. Amira, aku mau rekomendasiin kamu makanan yang paling terbaik di restoran ini. Kamu suka steak apa enggak? Kenapa ya, Andre? Kok Reza tega ngelakuin ini sama aku? Kami para cowok-cowok itu kadang suka bingung kalau mendapatkan cewek itu yang nggak benar. Kamu ngerti kan maksud aku? Cewek yang katanya itu hamil tapi ternyata enggak. Ya kan? Jadi kamu mikir kayak gitu juga, Andre? Iya. Coba kamu lihat deh. Mana ada sih cewek hamil itu pakai high heels? Maksud aku sepatu hak tinggi. Ya kan? Mana ada cewek hamil yang ambil resiko nanti dia jatuh dan ngebahayain kandungannya dia. Jujur ya, Andre, aku sama Reza aja curiga sama masalah ini. Aku rasa Faye pura-pura hamil supaya Reza nggak bisa nolak Faye lagi. Amira, kalau aku boleh kasih saran sama kamu sama Reza itu harus bisa buktiin kehamilannya Faye. Nggak ada pilihan lagi, Amira. Ini bukan masalah keegoisan kalian berdua. Tapi kalau ternyata Faye itu ternyata bohong, ini namanya penipuan. Bukan cuma kamu yang ditipu, Amira, tapi juga mama kamu kan. Maksud kamu? Aku bisa bantuin kamu. Aku punya kenalan dokter kandungan yang punya rumah sakit. Kamu sama Reza tinggal paksa Faye untuk tes USG, gimana? Kamu bantu aku? Ya iyalah, Amira. Aku senang ngeliat kamu bahagia. Alhamdulillah. Makasih, Andre. Kamu baik banget sama aku. Tapi aku nggak yakin, Re, kalau Reza bisa maksa Faye untuk ngelakuin hal itu. Kalau Faye emang mau ngelakuin hal itu, pasti dia juga ingin semuanya berjalan dengan mulus. Kamu tinggal yakinin Reza aja kok. Kalau ini semua cuma tipuannya Faye. Semua orang juga akan benci Faye karena ngerasa ditipu, ya kan? Dan aku rasa ini bukan masalah keegoisan kalian berdua. Tapi akan berdampak positif pada hubungan kalian berdua, Amira. Orang-orang juga akan berpikir kalau
akan merestui hubungan kalian lagi kan? Dan kalau pahitnya ya Amira, Faye itu ternyata benar hamil. Kamu sama Reza tetap harus berpisah seperti sekarang kan? Amira, kebenaran itu harus diungkap dan jangan ditunda-tunda lagi. Amira? Makasih Andre, kamu udah mau nganterin aku pulang. Sama-sama Amira. Ya, tolong kamu ingat kata-kataku ya. Kamu nggak boleh sedih. Senyum dong. Iya Andre, insya Allah. Yaudah, sekarang kamu masuk sana ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah. Faye, lo dengerin kata-kata gue, Faye. Gue minta lo ngelakuin satu hal lagi buat gue, Faye. Dan sejauh ini rencana gue berjalan dengan mulus. Besok lo datang sama Reza ke rumahnya Tante Yasmin. Mau ngapain, Dre? Lebaran kan udah lewat. Gue tahu dan gak ada salahnya lo datang ke sana kan? Ya bilang aja mau silaturahmi dalam suasana Lebaran. Lo nggak usah banyak tanya deh, Faye. Lo tau nggak tujuan sebenarnya lo bawa Reza ke sana adalah menantang Amira. Lo harus hasut Amira supaya dia mau lo tes kehamilan lo, Faye. Tapi lo yakin ini bakal berhasil? Gua yakin 100%. Oke, Faye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, aku mau langsung ke kamar ya. Amira, tunggu. Duduk sini. Mama sama Tante Yasmin mau bicara. Iya, Bu. Amira, kamu tuh sebetulnya dari mana sih? Jawab yang jujur ya, Nak. Aku tadi habis dari restoran, Bu. Tante. Aku habis makan malam. Makan malam sama siapa? Sama Reza. Tapi dia sama Faye datangnya. Tapi aku nggak jadi makan malam sama Reza kok. Dan kebetulan di sana aku ketemu sama Andre. Jadinya aku makan malam sama Andre, ya. Ini yang akan selalu kamu alami dalam hubungan ini. Akan selalu jadi wanita kedua. Faye itu pasti akan selalu diutamakan sama Reza. Dan Reza akan selalu punya alasan tiap dia janjian sama kamu. Apa hal itu yang kamu harapkan dari Reza? Bu, Faye itu pembohong, Bu. Mungkin aja kan, Bu, kalau Faye pura-pura hamil. Sekarang kita harus nunggu, Bu. Nunggu kebuktian kalau Faye itu benar-benar hamil apa enggak. Kamu berpikir seperti itu bukan karena kamu egois kan? Hanya mementingkan hubungan kamu sama Reza? Enggak, Bu. Bu, kita bisa buktiin kalau nanti hasil tes kehamilannya Faye udah keluar. Kita lihat, Bu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya, Faye. Zah, nanti aku mau ke rumah Tante Yasmin ya. Aku pengen ngajak mama kamu tinggal di sini. Ya, kita kan udah lebaran dan kembali fitri. Jadi aku pengen memulai hidup baru sama mama kamu. Kamu serius? Serius, karena gimana pun juga nanti mama kamu akan jadi mama aku juga begitu kita nikah. Oke, besok kita ke sana ya. Sekarang kamu istirahat ya. Iya. Ya Allah, apa yang aku lakuin sama ibu? Aku dosa.
Aku dosa udah bentak-bentak ibu cuma karena Reza. Maafkan ibu ya nak, kalau ibu membuat kamu menjadi tersinggung. Seharusnya aku yang minta maaf sama ibu. Aku gak sempatnya sih bentak-bentak ibu. Aku salah. Maafin aku ya, Bu. Aku sadar, Bu. Aku gak boleh ngelakuin ini sama ibu cuman gara-gara Reza. Ibu mengerti sekali perasaan kamu. Ibu juga tidak bermaksud menghalangi kamu mencintai laki-laki yang kamu sayangi. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda, Ra. Reza harus bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamili. Kamu paham kan yang ibu maksud? Apa maksud lo ngomong kalau gue jebak dia? Kamu sebenarnya nggak hamil kan, Faye? Aku ingin bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Bu Yasmin, saya mau ketemu sama Mama. Ada yang saya mau sampaikan sama dia. Oke. Kamu tunggu dulu di sini. Saya coba panggil mama kamu, ya? Iya, makasih. Ngapain sih Reza kesana? Mama nggak ngerti apa yang kamu lakukan. Mama minta kamu pergi dari sini. Waktunya nggak tepat, Res. Tapi, Ma, Mama minta maaf. Tolong kamu pergi dari sini. Pasti dia lagi ngadu kalau besok aku mau ngajak mamanya tinggal di rumahku deh. Terus sekarang ngapain coba mereka tangis-tangisan kayak gitu? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat gue kesana. Nggak perlu nunggu besok. Maaf Pak, saya turun di sini aja ya. Ma, aku... Faye? Zah! Aku tahu tujuan kamu kesini tuh pengen bilang kan rencana aku besok. Terus apa yang dia bilang? Dia nggak terima? Atau dia nggak mau lagi kamu tinggal di sini sama dia? Faye, bisa gak sih kamu kecilin suara kamu? Aku bilang kayak gitu ke kamu karena aku nggak mau lihat kamu kayak gini. Karena percuma aja kita anggap dia itu sebagai keluarga. Dia itu udah gak peduli lagi sama kamu, Zah. Yang dia belain mati-matian itu cuma Amira. Iya kan, Tante? Reza udah gak ada artinya lagi kan buat Tante. Karena Tante udah nemuin anak kandung Tante. Faye, cukup! Kamira? Akang lagi ngapain? Lia, Riri, kamu dengar nggak di luar ada suara ribut-ribut? Itu siapa ya? Emangnya
Kak Amira dengar suara ribut apa, Kak? Kita nggak dengar apa-apa kok. Kayak suaranya V ya. Apa jangan-jangan V lagi marahin ibu? Ya ampun, Kakak nggak usah ngigo deh, Kak. Ngapain coba V datang ke sini malam-malam? Nggak mungkin. Enggak, itu pasti suaranya V. Emangnya kakak yakin itu suaranya Faye? Iya. Kak. Kamu jangan bodoh, Zah. Kamu sadar dong. Kamu dengar sendiri kan? Dia itu nggak mau lagi kamu datang ke sini buat nemuin dia. Fe, lebih baik kamu pulang sekarang. Ayo pulang, pulang nggak? Ayo pulang. Ayo. Itu dia Mira. Sekarang waktunya aku buat dia marah. Lepas Zah! Tante, aku harap Tante sadar ya. Kelakuan Tante ke Reza itu benar-benar udah jahat banget. Tante tuh benar-benar udah gak punya hati nurani ya. Padahal maksud aku sama Reza kesini itu dengan maksud baik, Tante. Kita tuh pengen minta maaf. Kita pengen memulai kehidupan baru dan juga pengen menyambung tali silaturahmi. Berhenti, V. Berhenti kamu ngebentak-bentak ibu aku. Kenapa? Emang pantas jangan upload dibilang kayak gitu? Biar dia sadar. Cukup. Kamu nggak pantas. Kamu nggak pantas datang ke sini yang kamu bilang kamu punya niat baik. V, semua orang yang ada di sini tahu siapa kamu. Bahkan Reza pun tahu kamu itu siapa. Emangnya siapa gue? Hah? Gue pengen tahu. Apa karena lo cinta sama calon suami gue, makanya lo pengen fitnah gue di depan semua orang? Iya? Percuma, Mira. Lo ngarep kayak gitu tuh percuma aja. Lo gak bakal bisa ngerebut calon ayah dari anak gue. Aku punya kenalan dokter kan, yang punya rumah sakit. Kamu sama Reza tinggal paksa Faye untuk tes USG, gimana? Kalau kamu emang punya niat baik, kenapa kamu nggak bilang aja yang sebenarnya? Kenapa kamu nggak ngelepasin Reza? V, kenapa kamu harus ngejebak Reza sih? Apa maksud lo ngomong kalau gue jebak dia? Kamu sebenarnya nggak hamil kan, V? Jadi lo nuduh gue kayak gitu? Lo nuduh gue pembohong? Lo pikir gue serendah itu apa? Ra, lebih baik kamu ke dalam aja. Ini cuma urusan ibu sama Reza. Bu, maafin aku, Bu. Aku rasa ini semua udah jadi urusan semua orang yang ada di sini. Kalau aja Faye bisa ngebuktiin apa yang dia omongin, aku nggak bakal ngomong kayak gini, Bu. Kalau kamu emang hamil anaknya Reza, pasti kamu nggak takut kan kalau kamu disuruh tes kehamilan? Dan yang pasti tesnya harus di depan semua orang. Kamu berani kan? Jangan bilang kamu gak percaya juga sama aku. Jangan bilang kalian semua nuduh aku ini sebagai pembohong atas kehamilan aku. Kalian semua benar-benar gak punya perasaan. Faye, Faye tunggu Faye. Meskipun aku masih ragu sama dia, tapi bukan begini cara mengatasinya. Tolong jangan salah paham dulu ya. Aku cuma nggak mau dia membuat kesalahan lagi. Kenapa kamu lakukan ini, Rap? Maafin aku, Bu. Aku nggak tahan deh sikapnya Faye. Dia nggak pantas bentak-bentak ibu kayak gitu. Faye tunggu Faye, Faye, Faye. Lepasin aku, Za. Nggak usah ngejar aku. Kamu pergi aja sana sama pacar kamu itu. Percaya sama semua tuduhannya dia. Kamu juga udah ngebiarin dia buat nyala aku kan tadi. Padahal aku ini ibu dari calon anak kamu, tau gak? Faye tolong Faye, maafin dia. Enggak, Za. Tuduhannya dia tuh udah nyakitin aku. Ini juga semua karena kamu. Kamu gak bisa berbuat apa-apa di depan dia. Makanya dia berani nyala aku kayak gitu. Kalau dia pengen aku USG, aku bersedia. Aku nggak takut.
Dan aku akan ngelakuin itu demi dia. Kalau benar aku bakalan terbukti hamil, aku minta kalian berdua berjanji nggak akan pernah saling kenal lagi dan melupakan semua kenangan kalian. Bersihkan jiwaku. Bersihkan jiwaku. Dia mau dites. Sebenarnya aku nggak mau ngelakuin cara ini untuk ngebuktiinnya. Tapi kalau emang ini caranya, aku nggak masalah kok. Kalau Faye udah siap diperiksa, ya kita lakukan tes itu. Mama sebetulnya nggak suka dengan cara ini. Itu sama aja penghinaan buat dia. Tapi kita harus buktiin kebenarannya, mah. Siapa tahu aja Faye lagi ngebohongin kita semua. Kita harus melakukan tes ini. Ya, supaya kita nggak dibohongin. Aku cuma pengen ngebongkar kebohongan Faye aja. Sebenarnya Mama nggak peduli. Faye mau periksa USG atau enggak, itu urusannya dia. Yang Mama mau cuma kalian tuh nggak ikut-ikutan untuk masalah ini. Biar aja Faye ngebuktiin sendiri. Tapi Bu, bisa aja kan Faye palsuin hasil tes USG-nya dia. Dan kalau dia palsuin hasil tesnya, kita semua akan ketipu lagi sama dia. Aku sendiri ragu ya, Bu. Kok tiba-tiba Faye mau dites? Jangan-jangan dia mau ngelakuin ini semua supaya kita bisa percaya sama dia. Maaf, Nak. Mama tetap tidak setuju dengan cara kalian. Kalian jangan terlalu sedih gitu dong. Mungkin mama kalian cuma nggak mau merusak suasana Idul Fitri aja. Kalau sampai terbukti nanti Faye itu betul-betul tidak hamil, kalian akan merasa tertipu dan dendam sama dia, kan? Ya, mungkin mama kamu cuma nggak mau hal ini sampai terjadi. Iya Kak Amira. Kak Amira serahin aja semuanya sama Allah. Allah pasti akan nunjukin yang mana yang benar dan mana yang salah, Kak. Jadi kakak nggak usah sibuk-sibuk mikirin lagi sama ngurusin lagi. Ya, Kak? Anak kecil tuh bisa aja ceramahnya. Diem. Andre lagi ngapain ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andre, kamu lagi di mana sih, Andre? Kok ramai banget? Aku lagi di jalan raya, Mira. Emangnya ada apa kamu telepon aku? Aku mau cerita, Andre. Tadi aku udah coba mancing Faye. Aku maksa dia supaya dia mau tes USG. Terus gimana? Apa Faye-nya mau? Dia sih mau, Andre. Tapi ibu nggak setuju. Ibu nggak mau kalau Faye harus tes USG. Oh ya? Andre, maaf banget ya, Andre. Aku tahu ini bukan masalah kamu dan bukan urusan kamu. Tapi sekarang ini aku lagi butuh teman cerita. Nggak apa-apa kan aku telepon kamu? Nggak apa-apa lagi, Amira. Kamu gak usah khawatir ya. Semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting, kamu itu harus percaya diri, ya? Ya udah. Makasih, Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada telepon. Oke. Sorry, gue duluan. Ge. Akhirnya gue bisa juga ketemu sama istri gue. Gue cabut dulu ya, bro. Ge,
ada yang pengen gue omongin sama lo. Oke, silakan. Gue cuma pengen bilang kalau gue udah ngejalanin semua yang lo mau. Jadi, lo yakin kalau mereka itu benar-benar sudah maksa lo untuk ngelakuin semua itu? Yakin dong, kan yang nyuruh gue USG itu kan Amira. Mereka itu kan gampang banget pengaruh sama Amira. Tapi sayangnya, lo salah, Faye. Karena nyokapnya itu nggak setuju untuk ngelakuin semua itu, Faye. Lo tau dari mana? Amira sendiri yang ngasih tau gue. Si bego itu curhat ke lo. Padahal kan lo biang kekacauan ini. Faye, jangan panggil Amira bego. Sorry. Terus gue mesti gimana dong? Kalau misalkan Bu Sandra nolak keinginan mereka gimana? Ya mereka kan pasti nggak mau ngelakuin hal yang ditolak sama Bu Sandra dong. Tenang, Faye. Lo tenang. Gue yakin masih ada peluang kok. Karena begitu ada peluang, Faye, kita langsung ambil. Oke? Karena gue mau lo itu tes USG di depan mereka semua. Serah lo deh. Reza! Jangan sekali-sekali kamu ngajak aku balik lagi ke rumah itu. Karena aku udah merasa dipermalukan di sana. Harusnya kamu berterima kasih sama mamaku. Karena cuma dia orang yang nggak mau kamu melakukan tes USG. Karena dia nggak mau kamu dipermalukan depan orang. Kenapa dia nggak mau? Pasti karena Amira kan? Amira, apa hubungannya sih? Mamaku nggak mau kamu melakukan tes USG. Itu artinya kamu selamat dari kebohongan kamu, Faye. Aku? Justru aku tuh curiga sama mama kamu kenapa dia nolak. Pasti dia nggak mau kan kalau Amira tuh malu dan nuduh aku pura-pura hamil. Karena pada kenyataannya aku beneran hamil. Mama kamu itu cuma ngelindungin kehormatannya Amira doang, bukannya aku. Iya kan? Faye, kamu mana, Faye? Ma, itu ada yang ketok-ketok tuh. Aduh, siapa sih yang namu jam segini? Coba kamu lihat, Ma. Kalian lagi lihat apa? Itu loh, Ma, ada Faye. Ngapain coba dia kesini? Bu Yasmin? Bu Sandra, shh. Ada Faye. Faye. Halo. Res, kamu tahu nggak Faye datang ke sini? Faye kesana, Ma. Iya. Kamu bertengkar lagi ya sama dia ya? Kamu ngomong apa sih sama dia? Kok mukanya kayak lagi marah gitu? Nggak apa-apa kok, Ma. Ya udah Reza kesana ya. Biar Reza jemput. Ya. Maunya apa sih itu orang? Mana perempuan itu? Mana Amira? Tuh! Jangan sembarangan masuk rumah orang ya. Apa? Bangun lo! Bangun! Faye? Astagfirullahaladzim. Faye, kamu ngapain ada di sini? Aku mau kasih pelajaran sama kamu. Kamu pikir aku bohong apa soal kehamilan aku? Emangnya aku seputus asa kamu apa buat narik perhatiannya Reza? Kalau kamu pengen aku USG, ayo, aku berani kok. Di mana, kapan, atur aja. Tapi dengan satu syarat. Pakai syarat? Faye, kalau kamu emang pengen tes, kenapa harus pakai syarat? Tenang, Amira. Aku cuma minta satu syarat. Kalau benar aku bakalan terbukti hamil, aku minta kalian berdua berjanji nggak akan pernah saling kenal lagi dan melupakan semua kenangan kalian. Faye, dengar. Sejak awal Tante tidak pernah setuju dengan ide tes USG itu. Kamu tahu kenapa?
Karena Tante percaya kebenaran pasti akan terungkap dengan atau tanpa tes itu. Jadi kalau kamu mau tes, tes aja. Biar sekalian kita di sini semua tahu hasilnya apa. Kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Tolong kamu bawa V untuk tes USG di rumah sakit yang aku rekomendasiin sama kamu. Amira. Dre, semalaman aku sampai nggak bisa tidur, Dre. Aku kepikiran V. Aku kepikiran gimana kalau ternyata V benar-benar hamil. Maksud kamu? Mungkin selama ini aku udah terlalu berlebihan kali ya. Karena V yakin banget kalau dia ngerasa dia itu hamil, Dre. Dan V mau kalau dia dites USG. Itu artinya apa? Artinya kalau V hamil kan? Dan aku tapi nggak yakin, Dre, kalau V itu hamil. Bahkan V bilang sama aku, dia bilang kalau ternyata V benar-benar hamil, berarti V yang menang. Dan aku sama Reza, kita berdua harus saling menjauh. Menurut aku ya, ini semua itu cuma triknya V. Dia terlihat begitu percaya diri. Karena dia pengen semua orang itu percaya sama semua omongannya dia. Terbukti kan? Kamu juga udah kemakan semua omongannya dia. Kalau aku kasih saran buat kamu ya, kamu itu coba buktikan kebenaran semua itu, Amira, dengan tes USG. Dan kamu jangan terpengaruh sama sekali dengan omongannya dia. Aku yakin banget. Tapi kamu jangan lupa ya, tolong kamu bawa V untuk tes USG di rumah sakit yang aku rekomendasiin sama kamu. Nanti aku juga akan ke sana kok. Makasih, Andre. Wow. Keren juga ya. Oh, udah mirip sama rumah sakit. Gimana, Gunga? Keren. Lo udah lihat ruang periksa yang lainnya? Belum. Bro, tuh cewek hamil beneran. Wah, tentunya dong. Wah, itu susah banget carinya. Sesuai dengan perintah lo. Ini dia dokter kita. Pak dokter, perkenalkan ini Andre, teman saya. Andre, ini dokter Harry. Halo. Harry. Andre. Men, mana jatah gue? Oh, tenang aja, Pak. Masalah bayarannya, Bapak dan figuran yang lainnya sudah diatur. Yang penting cara kerjanya gimana, oke? Oke. Yaudah, gue cabut dulu ya. Mari, Pak Andre. Bakat juga lah jadi sutradara ya. Gue. Ngapain lo di sini? Reza, dia bisa ada di sini karena aku yang nyuruh. Dia udah bantuin aku buat nyari rumah sakit untuk tes USG ini.
kalau selama ini Faye adalah pembohong. Faye udah bohongin kita semua. Kalian lihat dong hasilnya. Mulai sekarang jangan pernah deketin Reza lagi. Karena dia udah jadi milik aku. Dan kamu nggak lebih dari seorang wanita pengganggu. Ternyata lo cuma bisa diam aja ngadepin semua ini. Pengecut lo. Satu-satunya kesalahan kamu, Amira, itu mencintai Reza.